Selamat datang kembali di sesi bedah informasi kita. Kali ini, kita mau lihat lebih dalam sosok KH Ahmad Dahlan, tokoh kunci pembaruan Islam di Indonesia. Sumber kita dari kompasiana.com. Kita akan coba telusuri ya, mulai dari akarnya di Kauman Yogyakarta, terus pendidikannya yang katanya unik, gagasan intinya, sampai warisannya lewat Muhammadiyah. Intinya sih, kita pengen ngerti gimana beliau menjawab tantangan zamannya. Dan kenapa gagasannya itu masih relevan sampai sekarang? Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, kita mulai dari awal banget nih. Nama kecilnya kan Muhammad Darwis, lahir 1868 di Kauman, itu pusat keagamaan Yogyakarta waktu itu ya. Ayahnya ulama, ibunya juga dari keluarga terdidik. Seberapa besar sih peran lingkungan santri dan keluarga ini buat pandangan awalnya? Wah, itu besar sekali pengaruhnya. Jelas fondasi keagamaannya kuat banget dari keluarga dan lingkungan Kauman itu. Tapi yang benar-benar bikin beda itu jalur pendidikannya. Jalur pendidikannya, maksudnya? Iya, jadi beliau itu nggak cuma nyerap ilmu agama tradisional di pesantren kayak fikih, tafsir, hadis, sama guru-guru kayak Kiai Ali Maksum gitu. Tapi, nah ini dia, beliau juga terpapar pendidikan modern barat. Pendidikan modern barat di zaman itu? Betul. Misalnya ada keterkaitan gitu dengan STOVIA, Sekolah Kedokteran buat Pribumi. Itu kan jelas membuka akses ke ilmu pengetahuan dan cara berpikir barat. Kombinasi kayak gini, wah langka banget waktu itu. Nah, kombinasi langka ini yang kayaknya memicu pemikiran kritisnya ya. Sumber kita kan bilang beliau berusaha mendobrak kejumudan berpikir. Gimana tepatnya sih perpaduan pendidikan tadi bikin gagasannya jadi revolusioner gitu? Tepat sekali, iya. Perpaduan itu bikin beliau gelisah ngelihat kondisi umat Islam saat itu. Beliau menolak keras sikap taklid buta. Taklid buta? Itu yang sekedar ikut-ikutan pendapat ulama dulu tanpa mikir lagi gitu ya? Betul, ikut aja tanpa penalaran kritis. Nah, sebaliknya, beliau justru memperjuangkan semangat ijtihad. Ijtihad? Berpikir mandiri ya? Iya, berpikir mandiri berdasarkan Al-Quran dan Sunnah untuk jawab persoalan kekinian. Tujuannya jelas, memurnikan Islam dari praktek-praktek yang dianggap udah nyimpang, kayak khurafat, tahayul itu, sama bid'ah, inovasi tercela dalam ibadah. Oke. Pemurnian ya? Selaras, nggak bertentangan. Beliau malah mendorong umat Islam buat menguasai sains dan teknologi. Ini kunci kemajuan katanya. Wah, ini pandangan maju banget loh di tengah kondisi kolonialisme dan keterbelakangan waktu itu. Nah, gagasan sekuat ini kan butuh wadah ya, biar nggak cuma jadi ide aja. Disinilah muncul Muhammadiyah tahun 1912. Kenapa beliau milih jalur organisasi dan fokusnya ke pemurnian akidah sama pendidikan yang nyatuin agama dan ilmu umum? Motivasi utamanya yaitu tadi, biar visinya terwujud secara konkret dan bisa jalan terus berkelanjutan. Beliau sadar ide sehebat apapun kalau nggak ada gerakan terorganisir ya dampaknya nggak akan luas. Masuk akal. Jadi Muhammadiyah didirikan buat dua tujuan utama itu. Pertama, purifikasi akidah, kembali ke sumber ajaran Islam yang murni. Kedua, modernisasi umat lewat pendidikan. Makanya beliau bikin sekolah yang gabungin kurikulum umum model barat sama agama. Oh, jadi sekolahnya nggak cuma agama aja atau umum aja? Betul, digabung. Terus juga aksi sosial kayak bikin rumah sakit, panti asuhan. Ini cerminan keyakinan beliau kalau Islam itu harus bisa jawab kebutuhan nyata masyarakat. Dan metode dakwahnya bil hikmah, pakai kebijaksanaan, nggak konfrontatif. Itu terbukti efektif bikin gerakan ini diterima luas. Selain gagasan sama organisasinya, sumber kita juga nyebut soal sosok pribadinya ya. Katanya visioner, berani, tapi juga peduli sosialnya tinggi. Gimana aspek kepribadian ini kelihatan di warisannya? Wah, itu tercermin kuat banget di karakter Muhammadiyah sampai sekarang. Visinya yang jauh ke depan itu kelihatan dari fokusnya ke pendidikan. Itu kan investasi jangka panjang. Iya, betul. Terus keberaniannya, ya kelihatan dari sikapnya yang teguh, walau banyak tantangan dan kritik, baik dari kalangan tradisionalis maupun pemerintah kolonial Belanda waktu itu. Nggak gampang loh. Pasti. Dan kepedulian sosialnya, itu ya termanifestasi nyata dalam ribuan amal usaha Muhammadiyah di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, yang kita lihat sampai hari ini. Dampaknya itu nggak cuma ngubah wajah pendidikan Islam di Indonesia aja, tapi juga numbuhin kesadaran baru di kalangan umat. Kesadaran soal apa tuh? Soal pentingnya kemajuan, kemandirian,
Dan ini secara nggak langsung ikut nyemai benih-benih pergerakan nasional juga. Wow, jadi dampaknya luas banget ya. Jadi warisan KH Ahmad Dahlan ini jauh melampaui sekedar organisasi ya. Kayaknya lebih ke cara berpikir gitu ya. Islam yang dinamis, rasional, terbuka sama ilmu pengetahuan, tapi akarnya tetap kuat dan punya komitmen sosial. Dari penelusuran singkat kita ini, KH Ahmad Dahlan kelihatan banget sebagai sosok pembaharu yang relevan ya. Beliau nggak lari dari tantangan zamannya, tapi justru menghadapinya dengan cerdas, memadukan kekuatan tradisi dan iman dengan akal sehat serta tuntutan kemajuan. Benar sekali. Dan warisan pemikiran tentang keseimbangan ini yang tetap aktual sampai sekarang. Ini mungkin menyisakan satu perenungan nih buat Anda yang menyimak. Oh ya? Apa tuh? Gini, di tengah arus informasi yang deras banget dan tantangan global saat ini, gimana ya caranya kita bisa meneladani prinsip keseimbangan ala Kiai Dahlan ini? Maksudnya antara menjaga akar identitas kita, entah itu agama atau tradisi, tapi di saat yang sama kita juga terus terbuka buat belajar, beradaptasi, dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan. Tentunya untuk kebaikan bersama. Sebuah refleksi yang penting banget untuk kita bawa pulang dan pikirkan ya. Terima kasih sudah menyimak sesi bedah informasi kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.